Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SE MSI. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi terkait faktor individu dalam organisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama adalah Tiara Putri Rahmadani, Sophie Kotrunada Diaul Ali, Ahmad Fauzi, Ahrianto Saputra, Nabilah Irwan, dan yang terakhir adalah Arwini Puspita. Pada materi kali ini, kami akan mengangkat 4 pembahasan, yaitu yang pertama adalah definisi perilaku individu dalam organisasi, yang kedua adalah tingkat analisa perilaku individu dalam organisasi, yang ketiga, pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu, dan yang keempat adalah konsep perilaku individu dalam organisasi di era globalisasi. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi, semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang berbeda. Selanjutnya adalah karakteristik individu. Karakteristik individu ini terbagi atas 5. Yang pertama adalah ciri-ciri biografis, yaitu ciri-ciri yang melekat pada individu, di mana ciri-ciri ini mencakup umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Kemudian yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian sebagai pengorganisasian yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Sikap merupakan satu faktor yang harus dipahami kita dapat memahami perilaku orang lain. Kemudian yang keempat adalah kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah persepsi. Persepsi sebagai suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Lalu masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tingkatan analisa perilaku individu dalam organisasi. Kejadian atau permasalahan yang terjadi dalam organisasi dapat dianalisis dari 3 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat individu. Kejadian yang terjadi dalam organisasi dianalisis dalam hubungannya dengan perilaku seseorang dari interaksi kepribadian dalam suatu situasi. Kemudian, yang kedua adalah tingkat kelompok, yaitu perilaku anggota kelompok dipengaruhi oleh dinamika anggota kelompok, aturan kelompok, dan nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Kemudian adalah yang ketiga atau yang terakhir, tingkat organisasi. Tingkat organisasi ini adalah kejadian yang terjadi dalam konteks struktur organisasi. Struktur dan posisi seseorang dalam organisasi membawa pengaruh pada setiap interaksi sosial dalam organisasi. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, yaitu pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Untuk memahami perilaku individu dapat menggunakan pendekatan yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah pendekatan kognitif, yaitu perilaku oleh suatu rangsangan di mana perilaku individu terjadi atau timbul dikarenakan adanya rangsangan sehingga timbullah respon atas rangsangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendekatan penguatan, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem syaraf motorik yang ada di otak kita. Dan yang terakhir adalah pendekatan psikoanalitis, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian. Dan masuk pada akhir pembahasan, yaitu pembahasan keempat mengenai konsep perilaku individu dalam organisasi di era globalisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik itu kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi.
Studi ini adalah sebuah bidang yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang sumber daya manusia dan psikologi industri serta teori organisasi. Akhir kata dari presentasi materi kami yaitu, waktu adalah sumber daya yang paling langka bagi seorang manajer. Jika waktu tidak diatur, maka tidak ada lagi yang bisa diatur. Kata tersebut dikutip dari Peter Drucker. Sekian presentasi materi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.